Assalamualaikum dulur ya. Jumpa lagi bersama saya Yusuf Effendi ya. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian masih dalam keadaan baik ya dulur. Oke dulur, pada pagi hari ini ya, seperti yang kemarin kita sudah lakukan edukasi. Kemarin topiknya tentang cara memilih indukan yang bagus namun dengan harga ekonomis. Nah, pada video pagi ini saya juga akan memberikan edukasi atau sharing sedikit ilmu tentang dunia persapian ya dulur. Topik yang akan saya angkat di sini adalah panduan lengkap memilih sapi bagi pemula. Kalau kemarin itu sudah mendapatkan sapinya, kalau ini kita akan beralih ke memilih sapi ya. Panduan lengkapnya memilih sapi bagi pemula ya. Ini lebih universal atau lebih umum lagi. Oke dulur, tanpa berlama-lama lagi ya. Nah, ini sebelum saya masuk ke materinya, bagi dulur yang belum subscribe ya, silahkan subscribe dulu, like-nya dan share jika suka video ini ya, agar video ini bisa dipelajari atau bisa dimanfaatkan oleh banyak orang atau banyak peternak yang ada di lingkungan kalian. Oke dulur, tanpa berlama-lama lagi ya, kita langsung saja ya masuk ke materinya. Perhatikan hal-hal ini sebelum kalian memilih sapi ya, baik itu jantan ataupun sapi betina ya. Video ini nanti berisi tentang beberapa materi ya, yang saya gabung secara sekaligus ya, yaitu tentang prinsip atau dasar pencernaan sapi, terus kemudian ciri-ciri sapi yang boleh dibeli, terus kemudian ciri-ciri sapi yang tidak boleh dibeli, dan yang terakhir adalah pentingnya memberikan obat cacing kepada sapi. Oke dulur, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Satu kasus yang kita angkat ya, yang barusan beli sapi, ini ada kendala pada nafsu makannya yang berkurang. Indikasi seekor sapi yang nafsu makannya turun itu adalah dengan melihat ya, posisi lambungnya itu dia akan sedikit lebih gepeng di bagian sebelah kanan. Itu terjadi karena dia adanya nafsu makan turun, terus kemudian adanya kelaparan, sehingga ini bisa menyebabkan intake ya, makanan ke dalam perut itu berkurang. Nah, ini bisa menyebabkan adanya kondisi kosong ya, atau gepeng di sebelah perut bagian kanan. Oke dulur ya. Terus kemudian rentang suhunya normalnya sapi itu adalah 38.0 ya sampai 39.0 derajat. Maka jika suhunya itu di atas itu, maka itu sapi mesti ada bermasalah. Pemeriksaan pada sapi sebaiknya dilakukan secara detail ya, baik itu suhu, denyut jantung, maupun suara atau kualitas dari pernapasan, sehingga kemungkinan adanya pembengkakan kelenjar aroma napas, aktivitas maupun kualitas dari kebersihan mata itu bisa terdeteksi. Pertama, prinsip dasar pencernaan sapi. Sapi merupakan hewan ruminansia, di mana dia pencernaan lambungnya itu ada 4 ya, memasukkan omasum, obamasum, rumen, retikulum. Jadi dia menggunakan keempat lambung tadi untuk mencerna makanan dari mulut sampai jadi kotoran. Terus kemudian setelah dicerna tadi ya, maka dia akan ada gerakan, namanya itu gerakan rumen. Sapi yang sehat, kalau kalian di pasar ya, saat membeli kelihatan sapi itu kondisi senang ya, jangan langsung didatengin ya. Amati dulu ya, dilihat dulu, pastikan di sini akan ada gerakan di bagian perutnya ya. Itu pertanda sapi itu minimal ya, pencernaannya tidak ada masalah. Terus kemudian kalau kalian lihat dari jauh, sapinya itu terlihat gayemi ya, atau bisa dikatakan itu memamah biak. Terus kelihatan 1 menit ada gerakan 1 kali, di menit kedua ada gerakan lagi 2 kali, terus di bagian leher sapi ini ada seperti air yang dipompa ya. Disebut gerakan ruminasi atau namanya itu regurgitasi. Dari situ dipompa ke perut ya, lalu dimamah biak, balik lagi ada pergerakan di perutnya dan memamah biak lagi. Itu berarti ya sapi itu menunjukkan normal ya, atau bisa dikatakan sapi sehat dulu. Kemudian kebalikannya, kalau misalkan kalian mau beli sapi, jangan memilih sapi yang tidak gayemi, tidak ada gerakan memompa di kerongkongan ya, tidak ada gerakan di perut. Itu pertama. Yang kedua, jika ekornya aktif, sebenarnya menunjukkan itu sapi sehat ya.
Itu yang kedua. Yang pertama adalah pastikan ada gerakan lambung dulu dan gerakan memompa makanan dari mulut untuk digayemi, karena dia ruminansia regurgitasi, gerakan rumen itu ada. Terus ada gerakan ekor, adalah gerakan merespon adanya lalat ya, adanya ketidaknyamanan di sekitar. Sehingga ketika dia itu tubuhnya fit, dia akan memikirkan hal kecil yang ada di sekeliling dia. Ketika ada ancaman, misal ada orang yang mendekat, dia akan berkibas-kibas seperti ini ya ekornya. Jadi ekornya itu merespon kalau sapi yang sakit, meskipun ada lalat ya berbentuk caplak, selain dia akan diam ekornya, jadi kalau di pasar selain gayemi, ekor juga harus aktif. Artinya gini, ketika sapi itu ekornya kipat-kipat, itu menunjukkan sapi itu juga aktif ya dalam kesehatannya. Terus kemudian yang ketiga, tadi kita sudah ngebahas ya, suhu yang normal kepada sapi itu adalah 38.0 ya. Kalaupun suhunya itu lebih dikit, misal 38.5, berarti itu sapinya itu normal. Batasnya adalah 39.0 ya. Jangan sampai lebih dari itu. Kalau sapi lebih dari itu menunjukkan sapi itu bermasalah atau sapi itu dalam kondisi yang sakit. Terus kemudian yang keempat ya, setelah kita periksa nafasnya itu bersih tidak ada bunyi ngoroknya, krok, krok, krok. Nah itu berarti sapinya juga masih ya dalam keadaan yang sehat ya atau normal. Selain itu, pastikan sapi aktif banget mencium ya. Dari situ mengindikasikan bahwa sapinya itu sudah mulai adaptasi dan sehat. Itu poinnya sebelum kalian membeli sapi adalah, kalau kalian mau membeli sapi di pasar, pastikan sapi itu aktif gayem. Lalu di kerongkongannya, di atasnya gelambir ya, di atasnya gelambir, antara gelambir dengan leher itu kan ada kayak massa yang dipompa dari perut ke atas ya. Terus juga ada gerakan di cekungan laparnya. Terus di cekungan laparnya dia ada gerakan ya. Lalu pastikan ya BCS-nya itu bagus ya. Tulang rusuk hanya kelihatan 3 garis ya di sebelah kanan kirinya atau di perutnya sapi itu ada tulang rusuknya atau tulang dari perutnya itu kelihatan 3 garis atau istilah sekarang itu ada geroboh ya. Terus tulang ekornya tidak ada kuncupnya ya. Itu menunjukkan sapinya itu memang oke ya. Kuncupnya seperti apa? Biasanya tuh runcing ya. Kalau di tulang ekor tuh bentuknya runcing ya, seperti ini di bagian sebelah tulang ekor. Terus kemudian jangan lupa kalau memilih sapi betina ya, jangan sampai kaki depan itu hilang. Karena kalau sapi kaki depan itu hilang, itu mengindikasikan laminitis ya. Laminitis itu sulit untuk sembuh ya. Terus selain itu jangan memilih sapi yang bahunya itu mekar ya atau lebar. Istilah sekarangnya itu adalah bakoh ya, bakoh atau bahunya itu sedikit kayak gini lah kira-kira ya. Oke. Jadi ketika dulur-dulur ini memiliki indukan sapi yang notabene-nya adalah secara fisik berwarna merah ya. Jadi kalau kalian punya indukan yang gambarnya itu limusin, maka kawinkanlah dengan nenek moyangnya yang berjenis limusin ya, agar anaknya akan semakin kuat ya, genetis limusinnya itu. Tapi kalau sapi kalian indukannya itu berjenis simental ya, biasanya itu ditandai ya, kalau simental itu tanduknya berbulu, di sini ada keritingnya, biasanya di sini ada keritingnya, maka kawinkanlah dengan sapi berjenis simental ya, atau straw ya berjenis simental. Itu akan bisa memperkuat ya genetis dari pedetannya. Kalau beruntung ya betul-betul menjadi pedetan yang super dari anakan yang notabene-nya adalah simental, maka kawinkanlah dengan calon pedet berjenis simental juga. Terus kemudian beberapa materi bisa kita sharingkan di sini. Pertama tadi tentang normalnya sapi itu seperti apa ya. Terus kemudian jangan memilih sapi dengan ciri-ciri seperti apa. Lalu ketika kita menemukan kondisi sapi yang secara genetis fisik dia mirip limusin ya, maka kawinkanlah dengan limusin juga. Bila dia memiliki fisik simental ya, maka kawinkanlah dengan simental ya. Agar apa? Agar sistemannya itu di backcross ya, atau disilang kembali ke nenek moyangnya, supaya hasilnya itu lebih kuat, sehingga anaknya nanti yang keluar itu juga berjenis apa?
Misal indukannya berjenis limusin, terus kemudian kita kawinkan dengan pedetan ya berjenis limusin, maka yang keluar nanti juga akan limusin juga dulur, dengan harapan nanti akan menguatkan genetis dari jenis sapi itu sendiri. Terus kemudian mungkin perlu ditambahkan ke materi ya tentang tadi pemilihan teracak atau kaki belakang jangan sampai menyilang. Ketika seekor sapi itu kita bawa dari kandang mau keluar, pastikan ya jalan keluarnya itu simetris ya, lurus dan kuat ya, tidak boleh kaki belakang itu menyilang atau biasanya kita sebut dengan nyeleot ya bahasa Jawanya itu. Hal itu ya mengindikasikan ini ada permasalahan di nutrisi, terutama untuk saraf tulang dan otot, itu yang paling utama. Terus kemudian yang kedua, pastikan kaki depan itu sama sekali tidak ada indikasi menyilang berbentuk huruf X ya. Jangan sampai memilih sapi betina dengan kaki depan yang menyilang. Lalu ketika kalian mendekati sapi, kalian pastikan itu tidak mencium ya aroma busuk dari mulut dan nafas sapi. Terus kemudian tambahan lagi ya, misalkan habis disuntik makan lahap, kemudian kok birahi dalam waktu 21 hari, pilihan kalian dua ya. Pertama langsung mengawinkan, terus kedua membeli obat cacing dulu, tapi opsional ya, kembali ke kemauan kalian masing-masing. Jika kalian mau ya me-IB-kan silahkan, tapi kalau kalian mau memberikan obat cacing dulu ya silahkan. Jadi itu opsional, kembali lagi ke pemilihan kalian ya. Jika langsung mengawinkan semoga berhasil ya, tapi ada konsekuensinya. Bila ternyata sapi kalian itu cacingan ya, juga ada resiko nanti sapinya menjadi kurus ya, akibat terkena cacing hati dan lain-lain. Tapi misalnya sapi kalian itu birahi, kemudian mau memberikan obat cacing dulu, maka mundurnya ya dari proses pengibian birahi tadi adalah selama 40 hari ya. Harus 2 kali birahi. Pertama dikasih obat cacing dulu, terus kemudian birahi kedua itu masih 20 ya, belum boleh dikawinkan. Baru di birahi ketiga sapi boleh dikawinkan. Tapi pilihan ini terserah kalian ya. Terus tambahan lagi jika ternyata sapi yang barusan kalian beli itu ternyata mogok makan ya, atau nafsu makannya itu hilang, maka alternatifnya awalnya adalah dengan memberikan air gula merah. Baiklah dulur, kayaknya seperti itu aja untuk sharing ya pada pagi hari ini ya. Terima kasih ya, mohon maaf jika ada kekurangan dalam saya penyampaian materi ini, ya mohon dimaafkan. Gitu aja ya dulur, jangan lupa subscribe-nya ya jika kalian suka video ini ya. Saya akhiri, assalamualaikum, bye bye.